Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pertemuan lanjutan daripada mata kuliah pengantar administrasi publik. Dengan materi pada pertemuan hari ini yaitu mengenai perkembangan paradigma administrasi negara. Langsung saja di dalam pertemuan hari ini Bapak ingin menyampaikan pengertian daripada paradigma. Berbicara paradigma adalah merupakan pola pikir seseorang atau sekelompok orang. Dalam hal ini tidak terlepas dari sifat ilmu pengetahuan itu sendiri, yang sifatnya tidak nisbi. Walaupun salah satunya persyaratan harus dapat diterima secara universal. Namun dalam kurun waktu tertentu tetap ada memenuhi perubahan. Termasuk juga ilmu-ilmu eksata. Namun, ilmu-ilmu eksata biasanya lebih lama serta tidak berpengaruh oleh situasi atau kondisi secara umum. Secara relatif lebih pasti dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial. Administrasi negara sebagai salah satu atau sebuah ilmu seperti juga ilmu-ilmu lainnya yang terus berkembang. Perkembangan pemikiran dapat dilihat dalam teori maupun paradigma, baik dalam model pemikiran, analisa arah, maupun pemikiran-pemikiran yang akan digunakan di dalam metode tersebut. Menurut Thomas S. Kuhn menyatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang nilai-nilai atau metode-metode atau prinsip-prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut suatu masyarakat secara ilmiah pada suatu masa tertentu. Kalau kita ikuti rumusan ilmu administrasi negara, maka akan diperoleh berbagai definisi. Jadi seseorang di sini mencoba memberikan rumusan, sedangkan yang lainnya akan mencoba memberikan rumusan yang sifatnya tandingan yang tidak bisa kita kalahkan termasuk kepentingannya. Sehingga menurut Nicholas Henry dikatakan mengalami krisis definisi dalam administrasi negara. Jadi menurut beliau, maksudnya di sini menurut pendapat para ahli yang disampaikan oleh Nicholas Henry, disarankan untuk memahami lebih jauh lewat tentang paradigma ini, di mana paradigma akan diketahui ciri-ciri daripada administrasi negara. Paradigma dalam administrasi sangat bermanfaat karena dengan demikian seseorang akan mengetahui tempat di mana bidang itu dipahami. Jadi, administrasi negara telah dikaji serta dikembangkan sebagai suatu kajian yang akademis melalui 5 paradigma yang saling tumpang tindih, yang mana suatu bidang itu tidak lokus dan fokusnya itu terpenuhi. Jadi kalau kita berbicara lokus menunjukkan tempat dari bidang studi tersebut, sedangkan kalau fokusnya menunjukkan sasaran atau apa yang menjadi pusat perhatian daripada bidang studi itu tersebut. Jadi paradigma dalam administrasi negara menurut Robert T. Golen-Belinsky hanya dapat dimengerti dalam hubungannya dengan lokus maupun fokusnya. Sehingga demikian definisi daripada administrasi negara kalau dikembalikan pada istilah Golen-Belinsky ini akan mudah dipahami bahwa seseorang penulis akan masuk pada paradigma yang mana. Yang pertama kita ingin menyampaikan yaitu mengenai paradigma daripada ilmu administrasi negara, ini dikotomi politik administrasi yaitu dari tahun 1900 sampai 1926. Ini termasuk paradigma yang pertama. Jadi kalau kita berbicara daripada tonggak sejarah yang dipergunakan sebagai momentum dari fase paradigma ini adalah tulisan daripada Frank J. Goodenough dan Leonard D. White dalam bukunya yaitu Politik dan Administration. Jadi di sini Frank Goodenough berpendapat bahwa ada 2 fungsi pokok pemerintahan yang berbeda, yakni fungsi politik dan fungsi administrasi.
Selanjutnya juga disampaikan kalau kita bicara fungsi politik, akan melahirkan kebijakan sebagai cerminan kehendak negara, sedangkan fokus administrasi hubungan dengan pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Jadi perbedaan kedua fungsi tersebut didasarkan atas adanya pemisahan kekuasaan. Ini kalau kita berbicara paradigma yang pertama. Selanjutnya juga kita ingin bicara paradigma yang kedua. Di sini mengenai prinsip-prinsip daripada paradigma yang kedua, yaitu prinsip-prinsip administrasi, yaitu dari tahun 1927 sampai 1937. Di sini disampaikan kalau kita berbicara kaitannya prinsip-prinsip administrasi ini sudah berkembang, yaitu bersifat dari sebuah kapan itu dilakukan dan kapan di mana saja. Itu kalau kita berbicara poin paradigma yang kedua. Di sini juga disampaikan kalau kita bicara poin yang kedua, menurut prinsip ini sekali lagi prinsip yang tetap diterapkan di dalam keilmuan, yaitu sekali lagi administrasi tetap administrasi. Memang dalam kenyataannya, prinsip administrasi terbaik di dalam organisasi industri maupun pemerintahan dan sebagainya, dengan tetap memandang aspek budaya, lingkungan, tujuan ataupun jenis organisasinya. Selanjutnya adalah kita bicara paradigma yang ketiga. Jadi kalau kita berbicara paradigma yang ketiga ini adalah administrasi negara sebagai ilmu politik. Di sini ada tahun 1950 sampai sekarang. Jadi mahasiswa perlu ketahui kalau kita berbicara paradigma daripada ilmu administrasi negara, di sini menjelang akhir tahun 30-an banyak muncul kritikan-kritikan yang tajam terhadap administrasi negara ini. Kritikan yang pertama yaitu menyangkut mengenai pandangan yang menyatakan bahwa politik dan administrasi dapat dipisahkan. Serta kritikan yang kedua adalah menyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi bersifat universal. Ini adalah beberapa hal kaitannya kalau kita berbicara tentang paradigma. Selanjutnya kita berbicara paradigma yang keempat atau cara pandang yang keempat ini adalah administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Seperti yang kita pelajari hari ini menjadi salah satu mata kuliah yang ada di program studi ilmu administrasi negara kita. Di sini disampaikan bahwa administrasi negara sebagai ilmu administrasi itu adalah sejak tahun 1956 sampai 1970-an. Jadi kalau kita berbicara paradigma ini muncul sebagai reaksi atas paradigma yang ketiga, di mana paradigma yang ketiga, walaupun paradigma mengatakan bahwa administrasi negara telah kembali ke disiplin induknya, yaitu ilmu politik. Namun, administrasi negara dianggap sebagai warga kelas 2 dalam berbagai bidang ilmu politik. Sehingga beberapa tokoh administrasi negara mulai mencari alternatif lain. Paradigma ini terjadi hampir bersamaan dengan paradigma yang ketiga. Selanjutnya adalah kalau kita berbicara tentang paradigma ini adalah paradigma kelima. Jadi kalau kita berbicara administrasi negara, paradigma yang kelima ini adalah dari 1970-an sampai sekarang. Jadi walaupun belum menemukan secara sepakat mengenai lokus dan fokusnya dari administrasi negara ini, namun menurut pemikiran Helmut Simon, tentu perlu adanya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin administrasi negara ini. Jadi ini adalah beberapa hal kaitannya kalau kita berbicara paradigma yang kelima. Yang pertama adalah administrasi negara yang lebih memusatkan perhatiannya pada pengembangan ilmu murni administrasi. Terus yang kedua, satu kelompok yang lebih besar memusatkan perhatiannya pada penentuan kebijakan publik. Terus pada aspek yang pertama terlihat di sini adalah pengembangan teori-teori organisasi selama 20 tahun terakhir, yang mana teori organisasi tersebut lebih mementingkan mengenai bagaimana serta mengapa organisasi tersebut bekerja. Terus selanjutnya juga adalah bagaimana dan mengapa anggota organisasi bertindak, mengapa dan bagaimana keputusan itu dibuat. Sedangkan pada aspek yang kedua terdapat sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam merencanakan lokus administrasi negara itu sendiri, yang sifatnya relevan untuk administrasi negara atau administrator negara. Seperti misalnya mengenai
rumusan kepentingan publik, urusan publik, dan kebijakan publik yang seharusnya dijadikan pegangan oleh para praktisi. Jadi sekali lagi kalau kita bicara fokus daripada ilmu administrasi negara di sini dalam bentuknya adalah ilmu administrasi negara yang murni ternyata belum ditentukan, tetapi pengembangan secara teori organisasi sudah mantap dan ditambah lagi dengan adanya perkembangan baru dalam teknik-teknik terapan yang pada ilmu manajemen. Jadi ini adalah beberapa hal kalau kita bicara perkembangan daripada ilmu administrasi negara. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan mahasiswa untuk mencari referensi dari sebuah buku, khususnya dari pengantar administrasi publik yang berbicara tentang perkembangan ilmu administrasi negara itu sendiri. Jadi nanti silakan nanti didiskusikan, bagi yang nggak jelas nanti silakan ditanyakan atau menghubungi Bapak melalui by telepon. Nanti akan kita jelaskan mengenai beberapa hal pada pertemuan hari ini. Mungkin itu saja pada pertemuan hari ini, lebih kurang Bapak mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.